Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, terima kasih para pendengar, pemirsa yang saat ini akan mengikuti dialog interaktif dengan topik kawasan ekonomi khususnya pariwisata di Sulawesi Utara, Mati Suri. Dan saat ini narasumber dari pengamat ekonomi Sulawesi Utara yang termasuk juga akademisi sudah hadir di studio kami. Dengan hormat kami sebut Dr. Fredrik Gerald Worang. Selamat pagi Pak Fredrik. Selamat pagi Pak Meki. Apa kabar ini? Baik-baik. Sehat. Ya. Nah, sebelum kita akan mulai dialog pagi hari ini, kami mengucapkan juga Dirgahayu untuk Sulawesi Utara, ya, Pak. Dirgahayu ke-61. Semoga di 61 tahun ini Sulawesi Utara makin lebih berkembang, baik itu tingkat ekonomi, pariwisata juga semua berkembang. Ya. Nah, kita akan juga sebentar akan membuka line telepon di 082195835080 dan kami juga membuka di nomor WA bagi pendengar, penonton bisa menelpon kami sebentar dan juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan juga atau mungkin tanggapan-tanggapan apa melalui WA di 082195835080. Nah, Pak Gerdi kan salah satu juga pengamat ekonomi di Sulawesi Utara. Ini dengan yang dimaksud dengan KEK di Sulawesi Utara khususnya pariwisata ini mati suri karena pariwisata di Likupang yang diangkat yang kalau tidak salah dari 2019, 2021 juga Pak Menteri sempat datang dan ada tempat-tempat pariwisata di daerah khususnya di Likupang itu kelihatan sudah tidak berfungsi lagi meskipun ada pembangunan-pembangunan di sana. Di saat mereka akan datang berwisata baik dari mancanegara atau sekarang adalah turis-turis lokal, itu mereka cuma datang ke pantai tapi tidak ada fasilitas lain padahal pembangunannya sempat ada. Nah, mungkin Pak Gerdi ya atau Pak Gerat bisa menyampaikan itu dari sudut pandang sebagai akademisi, Pak Fredrik, silakan. Ya, terima kasih. Ya, Dirgahayu Sulawesi Utara, Provinsi Sulut yang ke-61. Kita bersyukur di Sulut ini ekonominya tetap bagus ya. Tetap baik. Tetap bagus, tetap baik dan keamanan, stabilitas. Kita lihat saat demo yang lalu itu kita ada demo tapi ya memang tidak chaos seperti yang di Jakarta dan beberapa di daerah lain. Yeah. Nah, karena memang penting sekali untuk menjaga stabilitas keamanan politik untuk mendatangkan investor. Jadi investor itu tidak mau, yang paling kalau ditanya 3 besar investor tidak mau berinvestasi, 3 besar itu salah satunya adalah
soal keamanan, Iya. dan soal hukum, peraturan dan lain-lain. Oke, kembali ke pertanyaan tentang kawasan ekonomi khusus di Likupang. Ini super destinasi, Pak Meki. Jadi ada 5 super destinasi di Indonesia. Iya. Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Mandalika yang ada sirkuit. Gitu ya. Ini nanti Oktober rame nih. Iya. Nah, dan juga Likupang. Nah, kita bangga sekali. Ini Likupang ini, Pantai Likupang sejajar dengan Danau Toba. Iya. Sejajar dengan Borobudur. Iya. Oke, Mandalika sirkuit. Baru apalagi itu yang Labuan Bajo. Nah, ini kan maksudnya kita mendapatkan fasilitas yang sama. Oke, tahun 2020 itu 2000 Pak Meki betul 2019 rencana, mungkin 2020 pelaksanaannya masuk RPJMN rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Iya. Itu susah sekali Pak Meki, bisa masuk 5 di Indonesia cuma 5. Ada banyak tempat lain wisata kan di Indonesia, tapi Sulawesi Utara ini masuk Likupang saat itu. Cuma yang terjadi sekarang ini Pak Meki mungkin sudah melakukan, RRI sudah melakukan survei, dan juga mahasiswa saya melakukan survei. Topiknya tentang pantai yang di Likupang ini, Pal, Surabaya, baru ada bukit Atalas, bukit apa itu namanya? Iya. Itu yang adalah masuk dalam super destinasi. Nah, dia bilang hasil temuannya, dia bilang, aduh, Ner, terbengkalai ini Ner. WC-nya tidak layak lagi dipakai. Oke, padahal itu WC itu coba minta tolong dicek. Mungkin saya kurang percaya, katanya di anggaran 300 juta satu WC. Iya, coba dicek, dan sign tanda-tanda arah mobil itu katanya 35 juta atau 30 juta lah, begitu. Coba dicek. Dan juga dibilang internet connectionnya tidak jalan atau tidak ada. Tidak jalan berarti tidak ada. Pernah ada. Iya, pernah ada. Nah, ini kalau soal internet connection, saya ada teman, dia pimpinan Telkom di sini. Dia bilang begini, Pak, waktu itu kek lagi mau dibikin, sementara dibikin, saya itu langsung berhubungan dengan direksi Telkom di Jakarta. Saya ditelepon terus, disuruh kawal katanya, karena ini perintah dari presiden. Saya itu Presiden Jokowi dan gubernur kita Pak Oli Dondo Game. Begitu. Jadi dikawal terus. Saya itu berhubungan langsung, Pak. Saya ke sana berapa kali, bukan cuma Telkom saja, BNI termasuk, dan juga instansi terkait perhubungan masuk, dan PUPR masuk. Karena mereka yang menggelontorkan dana untuk pembangunan fasilitas di kawasan ekonomi khusus pariwisata Likupang. Oke. Nah, kalau memang itu sudah ada dari kacamata perekonomian sendiri, Pak Fredrik ini menilai kenapa sekarang sampai istilahnya ada mati suri. Mati suri itu kan berarti bukan mati hilang, ya istilahnya kalau mati suri kan boleh hidup boleh nyanda. Iya, mati suri orang belum mati tapi nabi apa ya, di kedokteran, istilah kedokteran. Nah, kita kan tahu soal ekonomi ini, itu di dasar dibentuknya super destinasi pariwisata itu adalah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Jadi diharapkan seperti Mandalika ini bulan Oktober, saya baru ketemu dengan orang NTB, salah satu pimpinan bank di sana. Dia bilang begini, Pak, kalau mau ke sana Pak, mendingan jauh-jauh hari booking tiketnya, 3 kali lipat. Dia bilang bukan begitu. cuma tiketnya habis, penginapan juga penginapan sampai homestay-nya full katanya. Iya. Ini memang, aduh, bayangkan Pak, multiplier effect dari kawasan kek pariwisata di Mandalika ini. Labuan Bajo banyak orang Manado sudah ke sana, begitu. Nah, di Sulawesi Utara, kek Likupang ini seperti yang tadi sudah saya ceritakan tentang data yang didapat oleh mahasiswa saya ini, itu miris buat saya karena dananya 8 triliun hanya untuk 5 kek pariwisata ini. 8 triliun Pak. Nah, sekarang kemana? Yang saya tahu dia bilang itu mestinya ada homestay di sana. Oke, ada homestay. Ya, kalau jalan masih ada, masih kelihatan, masih bagus. Kalau di sana juga kita lihat ada homestay, ada sekitar 211 rumah yang dipinjam pakai, dibangun 2 lantai.
di beberapa desa yang ada seperti di Marinso dan juga daerah Pantai Pal di sana. Iya. Tapi bagaimana dia mau sewahkan sedangkan tamu itu tidak ada. Kebanyakan hanya datang itu tamu lokal. Dia bisa datang pagi, pulang sore, berarti dia tidak bisa nginap di sana. Tidak nginap di sana, berarti untuk pembangunan pariwisata dari kacamata Pak Predik sendiri bagaimana? Aduh, begini, jadi ini bukan istilah ayam dan telur sapa duluan. Ini sudah ada duluan. Iya. Pariwisatanya, infrastrukturnya sudah ada. Nah, terus siapa tadi Pak Meki bilangnya yang mau datang? Kalau misalnya dia datang ke sana, nah terus tidak ada fasilitasnya. Saya Pak 2 tahun lalu Fakultas Ekonomi Bisnis melakukan dies natalis di sana. Iya. Saya masuk dengan teman-teman, ada 3 mobil ya. Nah terus penjaganya bilang begini, itu hari Jumat kan mestinya hari ramai ya. Iya. Dia bilang, Pak, orang nggak usah bayar mobil Jo. Kenapa orang nggak bayar? Karena tiketnya sehabis. Nah ini mau buat pemasukan buat pemerintah setempat itu nggak ada tiket. Jadi untung itu ibu jujur masih mending dia bilang sudah Jo bayar karena tiket habis daripada dia minta bayar tidak bagikan tiket. Iya, itu ibu jujur. Lain lagi. Mempunyai integritas ibu itu. Nah, cuma kan itu. Nah, maksudnya di sini Pak, kalau saya sih mendingan pemerintah itu tetap sebagai regulator saja. Iya. Oke, memang pemerintah kan regulator, dia kan bukan karena bisnis institusi. Nah, itu. Ini ada pihak ketiga kan yang mengelola itu. Saya nggak tahu Pak, tapi tidak tahu. Mungkin kalau kayak Danolino, pemerintah Kota Tomohon dia ikutan gitu ya. Dia mengawasi aja, ada retribusi jelas itu di parkirnya itu. Tapi kalau di sana kita nggak ada ide sama sekali siapa, apakah pemerintah atau swasta yang mengelola. Tapi maksudnya di sini tadi Bapak tanya, bagaimana supaya tamu-tamu datang? Nah, mesti ada yang faktor yang men-triggernya. Minta maaf nih kalau saya mau bilang, tapi mendingan kita tempat judi itu dilegalkan saja di Sulawesi Utara, bikin di situ supaya ada tamu-tamu yang datang ke sana. Nah terus aturannya gimana? Itu khusus warga negara asing, warga negara Indonesia nggak boleh. Member nggak boleh. Atau ya banyak kan ini soal teknisnya. Boleh jadi member warga Indonesia tapi dengan penghasilan yang jadi yang rata-rata apalagi di bawah seperti saya ini Pak, saya nggak boleh jadi member di sana karena nggak ada pendapatan, nggak boleh main judi. Dibandingkan daripada judi online itu yang sembunyi. Itu sampai rekening kita kan bekukan karena alasan katanya banyak judi online. Kita yang kena, padahal saya nggak main judi online, tahu aja nggak tahu, tahu aja tidak. Nah, jadi begitu ada faktor yang bisa men-trigger supaya turis itu mau ke sana. Jalan-jalan sudah bagus. Kalau soal jarak dari airport itu berapa lama? Nggak sampai sejam ya? Tidak sampai sejam. Nah di sana sudah ada lapangan golf daerah sana, hotel sudah ada. Malah ada salah satu hotel Marriott katanya dibangun di sana. Nah itu harus disupport terus. Begitu. Jadi pemerintah harus menunjang, tetap memberikan support. Dan cara berpikir kreatif, inovatif. Tujuan dari super destinasi pariwisata juga supaya masyarakat lokal itu supaya kreatif juga, pemerintahnya kreatif. Itu ada. Sebenarnya juga menterinya yang bilang. Sebenarnya juga kan Kabupaten Minahasa Utara kan bupatinya basicnya bisnis. Semestinya kan itu bisa dikedepankan. Nah, mungkin bisa tambah investor untuk datang berkolaborasi. Tentu ada laporan ke provinsi untuk tahun 2025 ini dengan adanya pergantian gubernur yang baru, tentu masih punya inovasi-inovasi. Iya, itu hubungannya. Kita bicara ke situ, itu hubungannya. Nah, mungkin bupatinya punya ide, dibilang chemistry businessman-nya ada. Cuma staff di bawahnya bagaimana, Pak? Mampu tidak? Mampu tidak. Kalau cuma bupati itu one man show. Nggak bisa yang kayak begitu. Jadi mesti disupport dengan jajaran pemerintah kabupatennya, bagaimana itu. Padahal Menteri Pariwisata waktu Pak Sandiaga itu berapa kali ke Sulawesi Utara? Datang ke situ. Datang ke sini. Justru meresmikan itu homestay yang ada. Homestay dan acara-acara lainnya. Iya, berapa kali Pak datang? Bikin di sana. Untuk memang dapat perhatian. Sebenarnya ini Kekli Kupang ini dia untuk pariwisata sebenarnya sudah ada, tinggal dikelola. Iya, tinggal dikelola. Iya. Mungkin ada kekurangan, mungkin ditambah. Entah mungkin bilang ada anggaran yang sudah dikucurkan, yaitu seperti kita juga wawancara salah satu ibu kemarin juga, bahwa dia menyebutkan begitu timbul kek di sana untuk bikin pembebasan lahan, bertumpuklah tanah semestinya ukuran
perkebunan untuk dijadikan jalan lingkar di sana dengan harga sekian, tapi karena ada pembangunan di sana akhirnya menjadi membengkak untuk akhirnya investor juga sudah ragu-ragu mau bayar karena naik tinggi untuk penjualan jalan untuk pembebasan di sana. Nah, mungkin dampak dari jangka panjang sendiri, Pak, seperti yang sudah disebutkan tadi, mungkin dengan adanya kepemimpinan Pak Gubernur YSK mungkin bisa melirik ke sana, tentu bersama-sama juga dengan Bupati Minahasa Utara yang sudah 5 tahun sebelumnya melaksanakan pemerintahan di sana. Nah, menurut Pak Geri sendiri mungkin apa kalau memang perlu juga dari universitas juga turun sama-sama ke sana, bagaimana? Ya, universitas sudah turun, Pak, sudah sering sekali. Ya nggak tahu sekarang ini bagaimana, tapi yang jelas super destinasi ini dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Nah, itu kan ada potensi di situ. Jadi pemerintah provinsi memperhatikan dan pemerintah kabupaten bahwa itu potensinya ada. Potensinya sudah yang sudah ada kita buat ya. Yang lain kan belum ada potensi. Mau bikin ini, mau bikin baru. Ini sudah ada. Nah, tadi saya balik, memang saya sih mendingan didapat izinnya bikin judi online di sana. Bikin judi, bukan judi online, rumah tempat judi. Karena menyerap tenaga kerja dan juga kita jadi pinter gitu. Daripada jadi pinter di judi online yang masuk pajak juga di situ, daripada mereka sembunyi-sembunyi lari-lari. Kalau itu masuk, Pak, Singapura bikin, Pak, Malaysia bikin di Genting Highland. Itu ada semuanya maksudnya karena diatur dan ditata dengan baik begitu. Jadi ketahuan. Jadi orang yang tidak punya uang seperti saya ini, dia nggak mungkin ke sana. Lihat dulu kan. Itu juga akan hotel-hotel di situ akan hidup, malah akan bertambah lagi. Dan pariwisata. Nah, kita kan dulu sudah ada penerbangan langsung ke mana, Kinabalu. Saya pernah ke sana, Pak, 600.000 dari sini pulang pergi. Nah, pas di sana itu turis. Tadinya kan tujuan pemerintah Sulawesi Utara saat itu yang dari China dia ke Malaysia, dia terus penerbangannya ke Sulawesi Utara. Di hotel pagi-pagi saya lihat itu memang orang-orang dari China itu banyak sekali. Cuma di satu hotel itu saja mereka semuanya di situ. Boleh bilang karena 90%. Kalau memang mau pikir di Likupang di sana, kalau turis datang ke sana semua ada di sana. Dia mau nyelam juga ada, dia main jet ski juga ada di sana, dia mau main pralayang juga di sana bisa, kan termasuk golf juga ada. Jadi ada semua. Sebenarnya di Likupang itu kek Likupang itu sudah ada, tinggal benah dan mungkin kalau memang sudah bagus tinggal tarik investor atau mungkin juga para pengunjung sendiri. Sekarang investor apa yang mau ke sana? Bidang apa? Industri apa? Ya, kalau hotel ya pasti hotel kan perlu tamu. Apalagi semuanya kita udah coba yang terakhir itu yang bangun tempat judi aja menurut saya. Nah, terus kalau soal tempat visit itu, saya pernah naik sepeda dengan teman-teman ke Likupang dari Manado. Jalan bagus. Jalannya bagus. Jadi justru apakah mungkin karena memang jarang dilewati jalan-jalan tersebut, akhirnya tidak ada lobang di situ, perawatan juga belum ada karena masih sepi. Oke. Naik sepeda cuma 2,5 jam. 2,5 jam, itulah. Naik mobil tidak sampai 1 jam. Oke, kami akan membuka di line telepon kami di 0821 9583 5080 atau kami juga akan membuka WA, mungkin bisa menyampaikan pendapat atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan oleh Dr. Fredrik Gerard Worang selaku pengamat ekonomi Sulawesi Utara dan Akademi Universitas Samratulangi juga. Dan mungkin dari kek sekarang kalau mau dipikir anggaran-anggaran, kan dulu ada juga kek Bitung itu menyangkut ekonomi. Setelah itu juga, padahal Sulawesi Utara, masyarakat dan pemerintah itu merasa bangga karena pemerintah pusat sangat memperhatikan, termasuk juga tingkat pariwisata di Sulawesi Utara. Banyak pariwisata di Sulawesi Utara semacam Bunaken. Tapi kalau memang Likupang tidak diangkat terus, padahal di sana kalau mau diving saya tahu banyak juga, mereka juga sering diving, snorkeling juga di sana. Mau ada taman ini, taman apa itu bukan marga suatu Cagar alam juga. Iya, ada yang Tarsius di daerah situ juga kan. Saya pernah diving di sana, snorkeling bukan ke dalam. Bukan ke dalam. Itu tahun 86 dengan kapal Asmara Lumba-Lumba, kaptennya almarhum Billy Matindas. Di situ dia bilang,
dia ambil video, ada scorpion fish yang katanya di tempat lain susah didapat. Ada hiu kecil juga kelihatan di situ. Itu kan sudah dekat dengan Bitung. Itu jaraknya dekat-dekat sekali, Pak. Ada banyak diving spot di sana. Oke. Nah, belum lagi olahraga air. Air ya. Water sport itu banyak sekali, Pak. Cuma namanya kepotensi kok tidak digarap. Mau dibikin apa? Tidak ada pemasukan. Semua datang dari keinginan juga dari pemerintah dan support juga dari masyarakat sendiri. Ya, ide kreatif lah bagaimana supaya yang potensi yang ada ini bisa menghasilkan. Oke. Kita terima dulu penelpon Pak Fredrik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa Pak? Hendra. Pak Jokowi Tomo. Oh, ini Pak Hendra. Halo. Ini dengan Meki ini Pak Jokowi Meki. ada Selamat di pagi, Tomohon. Meki, Ya, Pak Gerard, Kang. Iya, iya. Nah, ini soal apa? Kek di pariwisata yang ada di Likupang. Likupang dan Bitung. Kan Bitung lebih dulu. Iya, Bitung lebih dulu tentang kita ekonomi. Lihat ini memang ini memang rata-rata nggak berhasil atau mati suri. Iya. Kalau Pak Gerard bilang itu Mandalika itu cuma rame kalau ada balapan. Itu dia kenyataan di lapangan begitu yang kita ikuti. Iya. Kalau Bali dia para wisata. Ya Bali rusak waktu banjir baru-baru ini. Iya. Itu kan investor mau datang bagaimana kalau kondisi begitu. Kalau di Kupang, contoh tuh jalan-jalan Kamino. Ya bagaimana investor mau datang kalau jalan begitu, tidak mau bikin. Iya. Nah itu kan apa dong bilang banyak dampak. Nggak bikin, mau bikin jalan pakai orang Nado. Iya, untuk jalan memang untuk jalan dari yang saya lihat ya, kalau memang dari bandara dia melewat jalan bypass, jalan SBY atau jalan Soekarno, memang ada beberapa tempat yang menjadi harus diperhatikan untuk jalan. Tapi kalau dari daerah sudah masuk dari Air Madi di Tatelu terus sampai di Likupang sana, jalannya sudah bagus sekali. Bahkan itu jalan lingkar sampai di daerah Bitung, bahkan sampai ke Minahasa dan tembus Rata Toto daerah Minahasa Tenggara itu sudah jalan bagus. Itu jalan mungkin itu jalan nasional juga itu Pak Geri yang dibangun. Begitu Pak. Kalau begitu memang Jokowi. So ada yang, tapi kan orang kan mau lihat lupa di tengah tuh, lupa di jalan mana itu yang dia bilang Soekarno atau SBY. Jalan Soekarno. Itu kan jalan penting kan itu. Bagaimana orang mau ke sana kalau udah bilang ya mau pergi lewat di jalan rusak. Kita nyata-nyata saja tuh. Memang dan ada. Kalau menurut kita memang jalan tersebut memang kami sudah beberapa kali minta tanggapan, itu ada tarik urul antara kabupaten dan provinsi, bahkan juga ada yang mengatakan bahwa itu jalan nasional. Jadi mereka menunggu siapa yang harus bikin itu, tapi enggak tahu ya. Mungkin saja seperti itu. Nah, menurut Pak Jokowi sendiri untuk Kek Bitung mungkin ada tanggapan seperti apa atau mungkin ada inovasi apa yang disampaikan? Silakan Pak Jokowi. Kalau kita lihat juga masih biasa-biasa saja sama yang orang Bitung bilang. Orang Bitung tidak tahu tuh ada dua orang yang Bitung dia bilang. Dan itu memang masalahnya itu tuh soal tanah itu, kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah. Itu jadi problem tuh kalau dicek. Nah, jadi itu menjadi perhatian. Dan kemauan pemerintah, kalau menurut kita mesti kemauan pemerintah. Betul. Buktinya tuh baking dia ke kotes nggak ada orang. Iya. Nah itu kan karena daya tariknya jadi itu. Jadi menurut kita begini, semua mesti lebih wise lagi, lebih orang situasi. Ya, mungkin ada inovasi, mungkin ada inovasi apa? Ada inovasi apa dari Pak Jokowi bisa disampaikan dan mungkin bisa dibahas oleh Pak Fredrik ini. Menurut kita itu boleh juga itu ke situ kan, yang bermain judi orang yang banyak doa itu. Iya. Ya kalau tuh soal dosa itu tanggungan masing-masing kalau menurut kita. Jadi memang kemauan semua kita, terlebih pemerintah, nanti masyarakat yang support. Saya kira cuma DP kunci cuma itu, kan anak ya kurang mau jadi tinggal kenangan ini ini kalau kita berpendapat secara pribadi. Saya kira cuma itu. Oke, terima kasih Pak Jokowi. Ya, dengan Meki Kodowati ini. Iya, selamat pagi Tabia. Mungkin itu dari tanggapan juga dari Pak Jokowi yang ada di Tomohon. Memang pantas juga dikatakan bahwa Kek ini mati suri.
Dan seperti yang kami juga sudah dengar tadi, Pak Jokowi ini agak mendukung dengan adanya istilah bagaimana kalau di sana bikin judi, seperti yang Bapak sampaikan. Nah, pandangan kami kalau memang istilah judi kembali dari mereka seperti Pak Jokowi bilang, dosa, ya, atau ini dosa. Tapi kalau judi itu konotasi memang ya dilarang undang-undang. Tapi kalau umpama disebut dengan bahasa ketangkasan seperti itu kan tentu masih bisa ada untung-untungan. Bagaimana Pak Geri? Kalau saya sih tidak melihat dia mau dibilang ketangkasan atau apa. Memang itu pasti judi ya. Judi. Tapi yang jelas Pak, kita kan ya pemerintah juga kan pasti sudah studi banding ke Australia, Singapura apalagi ada direct flight, Malaysia. Nah, dan judi online ini masalahnya Pak. Yang bisa. Judi online yang tembus. Judi online itu menyerap tenaga kerja apa Pak? Dia paling diserap tenaga kerja di mana? Di Kamboja apa di mana katanya? Tapi kan kalau dia di Minahasa Utara, di Likupang, paling tidak orang-orang Sulawesi Utara yang ke situ. Iya kan? Setidaknya mereka datang ke sana bukan tujuan main judi. Mereka datang untuk berwisata. Dia mau diving apa. Dan di waktu situ kan bukan mereka 24 jam di satu tempat. Tentu kan ada di waktu-waktu mereka istirahat kembali ke hotel. Kembali ke hotel itu kan mungkin ada 2-3 jam mereka main ketangkasan seperti itu yang dimaksud. Iya. Iseng-iseng maksudnya. Iya. Begini, maksud saya tadi, poin saya, kalau judi online itu tidak menyerap tenaga kerja seperti judi yang secara fisik kita bisa lihat. Dan Pak Meki, kalau dia ke sana itu orang bukan cuma pergi berjudi. Pak Meki saya lihat di FB suka mancing ya. Nah, tentu dia bisa mancing. Pak, yang hobi mancing ini banyak. Presiden sekali. Soeharto dulu suka hobinya mancing, Pak. Begitu. Teman-teman saya di kampus banyak yang hobi mancing. Begitu. Nah, jadi maksudnya sudah ada namanya semua kan tempatnya sudah ada wisata. Itu bukan cuma pergi judi, pergi apa ke pantai, semua tapi bisa ada. Mancing bisa, mau main golf bisa, mau santai keluarga santai-santai bisa. Dan jaraknya cuma 1 jam dari bandara. Dari bandara mungkin nggak sampai. Dari Manado kita waktu itu 1 jam. 1 jam ya. Iya. 1 jam. 1 jam ya pagi-pagi sih kita ke sana pergi. Oke, kita pending dulu. Ini ada penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat. Iya, selamat pagi Pak. Dengan siapa? Halo. Kecil sekali suaranya Pak. Halo. Halo. Ya, selamat pagi Pak. Dengan siapa? Iya, selamat pagi. Iya. Terus bicara dengan Ferdi Cliff di Motoling, Minahasa Selatan. Oh, Ferdi Cliff juga di Motoling. Silakan. Selamat pagi Pak Gerdi Borang ya. Selamat pagi Pak. Yang biasa di Kemar. Saya ikuti terus. Thank you. Oke, begini Pak. Kalau memang ini kan case yang ada di Liku. Setelah pemikiran saya begini. Sebagus-bagus dan semewah-mewahnya itu tidak menjamin. Kalau seorang itu tidak ada inovasi, saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Gerdi Borang tadi. Yang apa judi, bukan judi online ya? Bukan ya. Judi yang mungkin judi ketangkasan lah. Sudah ada regulasi lah begitu kan? Regulasi. Dan kalau boleh ada sabung ayam. Tidak apa-apa itu sabung ayam. Lagi itu ada regulasi. Tidak apa-apa daripada baku dusu dengan polisi akhirnya baku tembak lagi. Iya. Tidak apa-apa, karena itu menguntungkan juga para peternak. Kadang-kadang peternak, aduh ini yang bagus, jual, harga mahal. Terus dari kampung saja yang suka yang hobi sabung ayam, yang suka mau pergi. Iya, betul. Ada juga kan masuk ke tempat perwisata itu kan, ke daerah. Kan ada regulasi yang mengatur gitu. Betul. Berarti ada apa-apa yang dipersiapkan, tidak boleh seperti ini. Jadi keamanan itu memang mantap begitu. Tidak apa-apa. Jadi keunikan itu kreativitas. Karena kalau sama dengan Pak Geri bilang mungkin di Singapura itu ada di pasti akan hidup tempat wisata juga, kan perlu ada itu juga. Jadi kalau kita cuma berpikir ini pembangunan yang bagus, tidak ada pengunjung bagaimana? Kalau masih tidak ada daya tarik yang. Jadi kalau dari Oke. Iya Pak Cliff, mungkin agak jauh ini, mungkin Motoling mungkin signal sendiri. Kalau bisa tahu Pak Cliff juga yang ada di Minsel, apakah mendengarkan langsung untuk siaran kami lewat radio atau lewat YouTube ini? Biar kita bisa bandingkan untuk signal di sana Pak. Mungkin sudah pengaruh karena mungkin signal di sana.
Nah, mungkin kita sambung lagi, mungkin seperti yang terjadi kalau memang masih ada penelpon. Halo, selamat. Halo. Ya. Halo. Ya, selamat pagi. Dengan siapa ini? Pagi. Ya. Dengan Pak Worang ini? Iya, iya, narasumbernya ya, Pak Fredrik Worang. Sekarang orang bercerita tuh kek, Kang. Iya, dengan siapa ini, Pak? Yang Pak Alex dari Makeret Barat. Oh, Pak Alex, silakan Pak Alex, Makeret Manado. Iya, silakan. Ini kek, ini banyak sekali yang penuh tanda tanya. Apanya yang tanda tanya? Tadi ada bilang 5 daerah yang jadi kek, toh? Iya, di Indonesia. Oh, doi banyak sekali. Dari mana tuh doi? Iya toh. Kedua, heran. Sebelum itu investor datang mau beli tanah, kok rakyat so tahu dong kesana itu tanah-tanah. Iya. Ya nggak jadi. Nah, kong itu pemerintah minut mau bikin fasilitas for orang-orang mau datang toh. Bagaimana lihat pemerintah mau bikin kalau soalnya doi so pergi di MBG, so kasih makan ke murid-murid. Jadi dong so potong tuh doi. Enter jalan lubang spanggal nih boleh bikin. Kok bagaimana? Kalau pemerintah mau kasih cari doi, berarti itu PBB mesti naik, pajak-pajak mesti naik. Habis oleh masyarakat. Akhirnya rakyat yang menderita. Iya. Iya toh? Iya. Jadi kita orang bingung, semua tanda tanya. Iya. Sedangkan di Bali, cuma 2 pohon kelapa, udah bikin buah-buah 750.000 orang naik. Betul. Betul toh? Iya. Yes, betul. Nah, di sini banyak sekali pohon kelapa di Likupang. Boleh bikin. Tapi investor mau datang enggak? Ya anda dong nak mau datang itu tanah kosong bocor dong kasih naik semua petani susah jadi kaya. Iya. Dong nak jadi bikin kan? Iya. Semestinya semestinya Pak Alex kalau mau pemilik lahan petani di sana mau kasih naik harga itu wajar-wajar saja. Tapi bagaimana dengan pemerintah? Jangan sampai diduga juga pemerintah ikut tambah lagi kasih naik DP harga. Mungkin seperti itu. Yang anehnya itu acara mau bikin siapa so bocor pada orang. Iya. Iya toh? Berarti ada orang dalang yang bermain lagi. Jadi apa harapan Pak? Sama yang Bapak bilang tadi. Jadi apa harapan dari Pak Alex mungkin yang bisa disampaikan atau biar supaya bisa dijawab. Orang-orang Manado kaya di Jakarta, biar dia mau bikin judi kek, mau bikin apa kek, yang penting daerah masuk doi. Iya. Kok jangan mahal-mahal. Iya toh? Ya oke. Jadi DP inti di sini Pak Alex Pemakut, DP inti di sini kalau ada tuh orang-orang Manado yang so kaya di Jakarta marjo pulang kampung bangun daerah ya. Bukan pulang, bukan kutuk jompet rumah di sana mau pulang. Iya, maksudnya bangun daerah. bikin usaha. Wah, kon sambalnya saudara dapat tahu dia pulang mau bikin usaha, dia kasih minta mahal. Oke, Pak Alex, terima kasih waktunya karena masih ada juga penelpon di belakang Anda. Kasih Pak Alex. Oke, Pak Alex, terima kasih. Ya, kita masih menerima juga penelpon lagi berikutnya satu biar supaya bisa dijawab. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi menjelang siang. Iya, dengan Pak Kodoati. Iya betul, dengan Pak siapa ini? Heri di Tateli. Oh, Pak Heri di Tateli. Iya. Ya, silakan Pak Heri. Selamat pagi Pak Worang. Selamat pagi Pak Heri. Pakar ekonomi. Oke, silakan Pak Heri. Oke. Masalah cek ya Pak. Iya. Itu sebelum dimulai cek di Kupang itu orang-orang dari pusat terlalu banyak beli tanah di sana dengan hektar-hektar, termasuk orang yang ada di Sulawesi Utara yang Manado yang punya uang. Itu sudah terjadi dengan harga-harga murah, iya kan? Cuman persoalan di sana Pak, kalau saya setuju boleh dibangun seperti itu. Kenapa? Di Singapura sedangkan ukuran kursi roda dan tongkat-tongkat masuk di tanpa judi. Hiburan. Iya, hiburan. Betul. Dengar kamari kalah berapa? 50, $100, 500. Itu tua-tua ukuran kursi roda. Dia banyak yang diki-diki. Itu di sana. Kenapa sih? Daripada pancuri alias korupsi kan? No problem sebenarnya, dibolehkan saja. Terus dibangun juga dengan hiburan-hiburan yang lain di pinggiran pantai atau di darat. Cuman persoalannya Pak di sana,
dengan anggaran yang begitu besar sudah dihabiskan di sana. Tidak bisa menciptakan air tawar bersih di sana. Itu persoalan. Baspul di sana terlalu mahal. Satu ember apa? Iya, karena airnya dibeli dari kampung, dibawa di kampung baru Iya, bawa ke pantai. Kenapa itu dengan anggaran seperti itu? Tidak bisa. Padahal itu dekat Danau Wuduk, dekat Gunung Kalabat. Oh iya. Kan sebenarnya boleh diatur. Bor dari kaki Gunung Kalabat di sana, saya mengalir ke sana sebenarnya bisa. Tapi itu kenapa tidak bisa dilakukan? Sebab kalau air tawar. Karena di sana Oke. makanya tidak ada kolam berenang. Iya. Coba air tawar itu ciptakan juga kolam-kolam. Kalau investasi besar untuk membangun satu tempat seperti di Likupang, kalau cuma masalah air bersih, air tawar, itu sudah terpikirkan. Cuman bagaimana ada investor sudah bangun untuk air tawar di sana, lantas tidak ada tamu di sana, merugi juga. Apakah itu air itu hanya mau digunakan untuk masyarakat? Gitu. Termasuk penerangan jalan. Kalau jalan bagus, oke. Tapi apa penerangan apa sudah betul? Iya. Dan kuncinya Pak orang di sini ya. Kalau orang negara betul-betul saya dikembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu berdasarkan garis besar haluan negara. Sekarang kira sondak publikasi. Gitu. Untuk kami sudah putus-putus ini Pak Heri. Apa ada radio monitor yang bisa Pak Heri dengar langsung? Oke. Pak Heri, kita sudah tidak bisa dengar lagi percakapan Pak Heri, mohon maaf, mungkin karena pengaruh cuaca, signal. Nah, ya Pak Fredrik mungkin membahas yang disebutkan tadi, sudah ada dua. Memang di satu tempat, apalagi kalau di Likupang sana, meskipun dia masih belum masuk di daerah kepulauan, memang kalau bikin pariwisata itu memang harus lengkap. Setidaknya, baik dia mau tempat seperti yang disebutkan tadi untuk mereka datang untuk nongkrong setelah berwisata di daerah situ seperti ketangkasan atau judi. Di sana juga mesti ada mungkin satu tempat hiburan pub seperti kalau di Bali kan ada semua di pinggir pantai kan ada seperti di sana ada Vince juga atau apa ya untuk. Namun sebelum kita bahas selanjutnya kita iklan dulu untuk ada beberapa juga iklan yang harus disampaikan agar halayak juga pendengar dan penonton bisa menyimak bersama-sama. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Ini baru enak. Bentar Mi. Daerah kanan dan Yordania. Ngapain sih Pi gak gua aja? Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak. Ini baru enak. Yes, kemarin. Aku di Pro 2. Papi, Devi. Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita.
Ya, kembali lagi kami di dialog interaktif dengan topik kawasan ekonomi khusus KEK pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara bersama narasumber kami, Dr. Frederick Gerald Worang selaku pengamat ekonomi Sulawesi Utara dan akademisi. Nah, ini sudah ada WA juga yang masuk, biar kita baca dulu biar supaya bisa dijawab juga. Apakah yang menjadi prioritas Pemprov Sulawesi Utara saat ini? Apakah KEK ekonomi di Bitung atau KEK pariwisata di Minahasa Utara atau ada sektor prioritas lain? Nah, jadi dia bertanya untuk jadi prioritas dari pemerintah Sulawesi Utara untuk saat ini. Apakah ada prioritas lain selain KEK juga dan KEK Bitung tentang ekonomi dan KEK pariwisata yang ada di Minut, Pak Geraldi? Mungkin bisa menjawab ini dan mungkin pemerintah bisa mendengar ini untuk sektor-sektor prioritas yang lain ini di Sulawesi Utara. Mungkin Pak Geri juga kan banyak tahu, banyak mendengar, banyak memberikan mata kuliah kepada mahasiswa sendiri. Silakan Pak Geri. Ya, makasih. Ini menjawab pertanyaan dari Bapak Sharon. Ya, 5 super destinasi pariwisata di Indonesia yang tadi saya sebut, sudah saya sebut, dan ada 24 kawasan ekonomi khusus, seperti satu Bitung, salah satunya Bitung, dan ada beberapa 24 tempat lain. Nah, kawasan ekonomi khusus ini seperti yang di Bitung, itu mereka mendapatkan fasilitas di wilayah situ, misalnya contohnya soal bea cukai, kemudahan-kemudahan, oke, malah zero tarif, baru ada penundaan tarif. Kalau di luar KEK ini, itu dia mesti bayar harga normal, rate pajak normal, tapi cukai normal. Tapi kalau di kawasan ekonomi khusus tidak. Nah, itu mestinya dimanfaatkan. Nah, kalau ditanya Pak Sharon tanya prioritas Pemprov Sulut, ini prioritas nasional. Oke, dan Pemprov pasti ini kejatuhan berkat kan, dana banyak masuk, fasilitas banyak. Kita kalau nggak salah kita pernah bisa ekspor langsung, apalagi untuk ekspor. Nah, itu dimanfaatkan yang kayak begitu. Nah, kalau tanya saat ini Pemprov Sulut, yang mungkin yang bisa lebih pantas menjawab Pak Gubernur, ada staf ahli. Ada berapa? 30 staf ahli ya. Mungkin pasti ada staf ahli ekonominya. Ada teman-teman di Unsrat juga. Nah, mungkin bisa diundang bagaimana prioritas sekarang. Tapi yang setahu saya, Pak Gubernur ini lagi fokus juga soal olahraga, dan itu baik sekali. Karena memang mensana in corpore sano kan, supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Malahan staf dari Pemprov dilatih untuk berolahraga begitu, sudah banyak. Nah, memang itu penting sekali ya. Kita kan gubernur kita tentara ya, jadi mungkin fisiknya mesti kuat. Memang itu Pak, kalau fisik lemah mau kerja nggak bisa lama-lama begitu. Nah, itu. Nah, tadi disinggung oleh Pak Heri soal air bersih. Di Manado juga Pak belum, fasilitas air bersih juga belum. Iya. Sebenarnya kalau fasilitas air bersih di kota di Sulawesi Utara dan kabupaten, di beberapa kabupaten seperti Minut bagus itu. Bolang Mongondo bagus airnya. Tapi Manado belum bersih. Nah, kalau itu fasilitas air bersih bagus, kita akan masak air dari air keran. Ya, kita tidak akan membeli air mineral, dan itu akan menurunkan pengeluaran dari masyarakat. Coba Bapak cek di rumah, Bapak mengeluarkan beli air mineral satu hari berapa? Gallon. Belum kalau kita di mobil itu berapa? Nah, kan hemat kalau kita bisa masak, kita simpan langsung air keran mungkin belum ke situ seperti di luar negeri sudah dari air keran, malah di jalan-jalan disediakan air keran supaya masyarakatnya sehat. Kalau ginjal, kalau kurang minum bisa ginjal, bisa nir dan lain-lain. Nah, itu jadi memang betul tadi Pak Heri bilang air minumnya mungkin nggak, itu air itu sudah kebutuhan dasar. Maslow hierarki teori yang paling di bawah itu adalah kebutuhan fisiologis, yaitu makan dan minum. Orang itu mesti makan dan minum. Nah, kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, investor tidak mau masuk ke sana, Pak. Itu memang betul. Itu diingatkan oleh Pak Heri tadi yang dari Mahkeret. Itu betul sekali. Saya tidak tahu, kalau saya pikir air di sana oke. Tapi kalau umpama daerah Minut air banyak. Buktinya banyak sekali
pabrik air mineral itu dari di Minut, di Air Iya. Madidi ada berapa? 3 Iya. yang tahu saya, termasuk yang terkenal itu. Kalau cuman air dari situ lantas mau digiring sampai Pasti ke Likupang, bisa. pasti bisa. Cuma masalahnya Pak, waktu saya bilang lagi, waktu saya dies natalis di sana, itu depan lokasi kita, lokasi hukum tua, kantor hukum tua sekolah, tidak ada air. Bayangkan. Nah, mendingan dari Bapak disinggung makan siang gratis Makan siang gratis. mendingan Mending sekolah ada- dibikin disediakan air lah. Iya, WC, iya, iya. toilet yang layak. Tidak ada WC, tidak ada toilet, tidak ada air. Iya, Jadi, iya. aduh, bagaimana? Mana lebih? Memang untuk pembangunan KEK yang direncanakan dari Ini 2019 kita sudah merdeka berapa puluh tahun, Pak? belum Tapi sepenuhnya beradab, infrastruktur. masih belum beradab Infrastrukturnya belum memadai, Iya. belum semua ada di Iya, sana. iya. Mereka menyiapkan homestay tempat tinggal, tapi bagaimana kalau air tidak ada? Iya, padahal Ya, kita sudah berapa puluh tahun merdeka, 80. Pariwisata sudah ada, tinggal dikelola lebih dipercantik lagi sudah Iya. ada. Tapi kalau memang air juga tidak ada, memang sangat sulit. Apalagi kalau ada hotel-hotel besar, apakah nggak mungkin dia beli air di Air Madidi lantas dibawa ke sana kan menggunakan truk-truk kan? Nah, mungkin. Tidak efisien. Nah, tidak mungkin efisien. memang yang perlu diperhatikan Nah, itu lagi. infrastruktur itu. Ya, menyangkut infrastruktur seperti itu. Nah, mungkin ke depan Pak Geri, mungkin dengan wawasan juga dari pakar ekonomi sendiri, apakah ini sudah pernah disampaikan kepada pemerintah untuk membuka peluang-peluang ini, atau mungkin dengan wawasannya Pak Geri sendiri sampai di mana hubungan dengan pemerintah untuk menyampaikan hal-hal ini meskipun digandeng mahasiswa sama-sama untuk melakukan studi-studi? Saya pikir pemerintah itu kan pasti pernah jadi mahasiswa, kebanyakan Iya. sarjana-sarjana, pasti mereka tahu, cuma nggak tahu kenapa belum terlaksana soal air ini. Sudah puluhan tahun Pak ini air ini. Susah air di Manado. Sekarang sudah lebih mending, tapi belum maksimal lah begitu. Kita masih ada komplain berat soal air di Manado dan juga tempat lain. Dan air itu penting. Jadi poin saya untuk kita kan perlu saving. Jadi supaya ini inflasi mengurangi pendapatan kita. Sama kalau kita banyak beli air minum mengurangi pendapatan kita juga. Iya. Kalau kita keluar setiap hari 5.000, satu bulan 150.000, bayar listrik 300.000 mungkin 500.000. Air itu sudah 50% dari biaya listrik. Mendingan kan kalau airnya bersih kan kita bisa masak. Itu ya, kita sudah berada bicara soal air. Ya balik lagi ke apa tadi pertanyaan Bapak ya. Ada banyak Pak. Saya soal pertanian ya. Ini untuk pertumbuhan ekonomi kan dalam rangka Hari Orang Tua Provinsi Sulut. Ngomong-ngomong, saya yakin pertumbuhan ekonomi di Sulut itu pasti akan di atas rata-rata. Iya. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak mungkin 8%, tapi yang jelas pertumbuhan ekonomi Sulut pasti di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Karena kita stabil, ekonomi kita bukan stabil dan selalu cenderungnya naik. Seperti yang triwulan kedua ini kita naik dibandingkan year on year yang tahun lalu 6% ya atau berapa itu pertumbuhan ekonomi kita. Jadi memang bagus. Nah, pasti kita di atas rata-rata nasional. Nah, untuk meningkatkan atau menjaga pertumbuhan ekonomi ada banyak sektor. Misalnya pertanian. Kita tetap pertanian itu petani perlu pupuk. Ya. Sampai sekarang kita tidak punya pabrik pupuk itu masih mahal. Jadi Pak di kampung saya petani kenapa nak tanamin? Aduh, tunggu jo dulu. Pupuk pe susah, pupuk pe mahal. Tunggu musim. Iya, tunggu musim. Musim. Nah, kalau saya sih Pak mendingan kita kalau tadi tanya prioritasnya apa, saya pikir mendingan bangun pabrik pupuk. Iya. Walaupun katanya Bapak Anton Supit bilang siapa yang bilang ya? Bahan bakunya susah katanya. Ya kita import atau kita dapat dari daerah lain. Tapi kita mesti bikin pabrik pupuk. Bukan cuma jual Sulut, di daerah lain juga. Dan juga Pak, susu itu kita import. Jadi susu, pupuk, beras, apalagi kacang kedelai, gula kita import. Nah, kalau kita import, berarti Indonesia keluar devisa. Keluar. Waktu dia berfungsi bayar dengan dolar bisa naik karena kebutuhan dolar tinggi. Nah, kalau kita kurang. Ya, jadi setidaknya perekonomian dan pariwisata ini harus sejalan, karena kalau ekonomi juga rendah, pariwisata nah mungkin mau naik. Kalau pariwisata mau angkat tinggi lantas perekonomiannya rendah ini Pak. Iya, misalnya bisa jadi harga mahal kalau kita berasnya import bisa mahal. Nah, kalau kita pergi ke pariwisata di Likupang ya, ke hotel ya atau ke homestay, kita perlu makan. Itu dah. Perlu sayur. Nah, petani yang menyalurkan
Itu supply chain lah yang menyalurkan. Nah terus kalau misalnya sayurnya mahal, berasnya mahal, ikannya mahal, semuanya jadi mahal. Turis bilang mendingan dia di tempat lain. Ke tempat lain, ke Bali atau kemana? Orang Jakarta bilang ke Bali, begitu. Tapi kalau kita bisa tetap cost-nya rendah, biayanya rendah, pasti akan banyak yang datang ke sini. Di sana makanannya enak. Oh terkenal enak-enak Pak makanan kita. Nah dari kacamata juga Pak Gerdi, kebanyakan tempat wisata yang ada di Sulawesi Utara, mungkin selain juga dari Likupang, ini banyak orang luar sekarang atau orang lokal yang hanya datang berlibur, kebetulan dia tanggal merah, hari Jumat, hari Sabtu libur, hari Minggu, nah, mungkin mereka banyak kemana itu? Nah tunggu sebelum ke situ Pak, saya mau bilang bahwa tidak apa-apa Pak, turis itu mau turis asing, turis domestik nasional dari Jakarta, Surabaya, dari Medan datang ke sini, dan turis lokal. Itu tetap ekonomi akan berputar. Tapi kita mau supaya ada turis dari luar, supaya mereka membawa dolar kan ke sini kan, dan biaya hotel lebih senang kalau itu dia bisa. Nah terus tempat-tempat destinasi di sini itu ada banyak sebenarnya. Ya saya kan suka naik sepeda, yang hari Sabtu lalu saya berputar, indah-indah Pak. Pemandangan di sini bagus sekali. Ke arah Tomohon, ke arah laut, semuanya bagus-bagus. Bukan cuma saya yang bilang, teman saya yang bilang Pak. Jadi kalau di Jakarta banyak, saya sekolah dulu di Jakarta, mereka bilang bagus-bagus. Dan ditunjang dengan makanan kuliner yang enak. Begitu. Cuma masalah buat mereka, ada yang belum tahu. Jadi berapa sih ke Manado? Ya return 3 juta, 4 juta, 3 juta lebih lah. Waduh mahal banget, dia bilang. Mendingan ke Singapura, ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, ke Malang. Kalau dia naik Garuda 3 juta one way, pulang pergi 6 juta, 5,8 lah. Itu dia bilang sudah sama kayak ke Hong Kong, katanya begitu. 3 hari dia liburan. Ya saya sangat tahu, itu harga tiketnya saja. Harga tiket. Maksudnya itu halangan barrier yang pertama. Orang tidak mau ke Manado. Nah, tapi nggak apa-apa. Itu kan cuma satu hal, transportasi. Tapi kalau dia lihat di sini, kuliner. Dia sudah datang dan dia lihat. Iya, dia dengar cerita kulinernya oke. Pemandangannya bagus, naik-naik. Oh, memang bagus Pak. Keamanannya tidak ada yang cegat-cegat di jalan. Baru apa lagi ya? Selain makanan, apa? Orang-orangnya baik-baik. Kemarin saya ikut yang geber kuliner di Star Square di sana. Itu pas koknya di sebelah saya bilang, saya tanya, mereka ternyata keliling kota-kota di Indonesia. Dia bilang begini, yang mana yang paling bagus? Di sini katanya, Manado. Peminatnya antusias sekali, banyak sekali. Pak, 85.000 mie goreng cuma sedikit, 90.000 Pak, bukan 85.000. Buset. Mereka dapat uang dan mereka pergi. Padahal makanan kita juga sebenarnya enak-enak. Lebih enak. Ya, mestinya kita bikin festival. Tadi ditanya oleh Pak Sandy ya. Itu mestinya kita bikin promosi kuliner Manado di Jakarta. Makanan di Manado di Jakarta, Pak, itu peminatnya banyak sekali, laku-laku dan mahal-mahal. Ada yang mahal, ada yang menengah, tapi kebanyakan yang mahal-mahal. Begitu. Nah, itu coba kita bikin promosi kuliner. Kita balas yang kuliner kemarin dari luar ke sini, kita balas ke sana. Kita tour ya kemana? Ke Bandung, ke Surabaya, ke Medan. Nah, supaya mereka itu kan promosi pariwisata juga. Nah, undang Pak staf khususnya, staf ahlinya, gubernur Pak, supaya bisa merealisasikan hal ini. Oke. Pak Gerdi, mungkin dengan waktu juga yang sudah di ujung. Ini mungkin ada pesan apa terakhir mungkin dengan adanya pembangunan Pak Gerdi kan punya bidang di pariwisata sendiri Pak. Selaku akademisi juga pengamat ekonomi juga mengenal banyak pariwisata karena Pak Gerdi juga sering jalan, mungkin banyak teman, banyak rekanan bisnis juga mungkin ada, begitu juga rekanan dengan akademisi. Nah untuk Sulawesi Utara ke depan apalagi untuk tentang perekonomian dan pariwisata ini Pak Gerdi. Ya, jadi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah dan juga nasional, untuk kedepannya diusahakan pemerintah itu membangun industri, pabrik. Oke, jangan cuma yang jangka pendek, pabrik misalnya tadi saya bilang pabrik pupuk, pabrik susu. Oke, itu kan gampang sekali. Baru apalagi yang hal-hal yang kita import. Begitu. Kalau kita impor kita keluar devisa. Nah, kalau Sulut bisa mengurangi ketergantungan nasional kepada
global, nah itu pasti kita membantu menghemat devisa negara. Betul. Dan itu masuk ke masyarakat kita. Dan pemerintah di ulang tahun provinsi ini kita menginginkan juga ada pertumbuhan ekonomi baru. Kota Manado, Pak, Sunbay itu ramai sekali. Dinas Pariwisata Manado itu kreatif sekali, mereka bikin itu kan di samping Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata dan juga di Bahu Mall juga sudah ada lagi. Sudah berjangkit sudah ada. Itu di Dinas Pariwisata Manado di sampingnya itu dimanfaatkan setelah berapa tahun pas Dinas Dinas Pariwisata ini dia manfaatkan dan itu mendatangkan banyak pemasukan. Nah, yang hal-hal yang kita perlu pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Utara. Bukan cuma di Manado, bukan di Minot, tapi juga bagaimana dengan Bolmong, bagaimana dengan Sangihe. Nah, saya lupa cerita tentang Siau yang tempat divingnya bagus sekali, itu pantainya bagus sekali, ada gunung, baru ada air panas di laut. Itu mana ada, susah sekali dicari tempat lain. Ada air panas di laut, Pak. Nah itu potensi semua. Nah sekarang kita kalau mau cuma promosi ke Jakarta, jangan cuma promosi pariwisata, makanannya juga ikutan, Pak. Makanannya ikutan. Orang luar biasanya juga kan Provinsi Sulawesi Utara sering bikin expo ya di. Saya sudah lama tidak pernah ikut ya. Dengar lagi. Masih ada enggak ya? Nah itu maksudnya ya, mungkin pemerintah sekarang Pak Gubernur mungkin bisa menginisiasi lagi. Kan banyak staf khususnya kan bisa memberikan. Banyak staf khusus ya. Kita keliling aja se-Jawa yang banyak penduduknya supaya mereka ke Manado, termasuk juga Makassar karena Makassar paling dekat ke Manado. Tiketnya lebih murah daripada yang dari Jakarta. Itu Pak. Salah satu bagian dari himbauan kepada pemerintah sekarang. Menyangkut perkembangan ekonomi melalui pariwisata juga. Terima kasih Pak Gerdi yang sudah menyempatkan waktu di RRI Manado lewat dialog kami pagi hari ini tentang kawasan ekonomi khusus pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara. Semoga mungkin dengan perbincangan ini tidak bosan-bosan Pak Gerdi untuk bersama-sama dengan RRI terus menyuarakan untuk pembangunan yang ada di Sulawesi Utara. Dan terima kasih juga para penelpon yang sudah sempat menyampaikan informasi dan juga tanggapan dan masukan. Dan saya Miki Kulwati undur diri dari dialog pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi kembali ke operator. Terima kasih. Terima kasih Pak Gerdi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.